Banda Aceh itu meningkat sampahnya. Angka anorganik itu meningkat. Assalamualaikum, ketemu lagi di Bacrit, Bapada Bercerita bersama saya Agustia. Seperti biasa ya, ada setiap harinya tuh kita syuting, tapping dengan narasumber yang berbeda-beda. Mulai dari dinas-dinas terkait, kemudian juga ada orang yang memang sosok inspiratif, dan juga bahkan kita bakal mengundang dari berbagai macam komunitas. Salah satunya ada dia nih, teman saya ini, Reza Gunawan, Kapten Aceh Gle. Selamat datang. Ya, selamat datang. Aku harus manggil Kapten nih kayaknya. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. By the way, terima kasih banyak ya, Ja. Yep. Aku pasti ngucapin hal yang sama untuk semua bintang tamu yang datang di Bacrit, Bapada Cerita. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan, agenda, gerakan-gerakan yang akan di ini, aku pengen sapa Rakan dulu kali ya. Boleh. Rakan Pembangunan Aceh, Pemerintah Aceh juga ini melalui SKPA terkait ya pada tahun 2023 ini memang sudah menyusun semacam roadmap sanitasi untuk di masa yang akan datang 2024 sampai 2029. Ya memang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan landasan logis, terukur, komprehensif terkait pengelolaan pembangunan sanitasi dalam 5 tahun ke depan nih, Ja. Dan juga Rakan, roadmap sanitasi ini bisa meliputi semua sektor persampahan juga, ada air limbah domestik juga. Kemudian sebagai gambaran kalau memang pada saat ini kita sudah berada di level darurat sampah. Ini ada hubungannya dengan nanti yang mau kita bahas dengan si Reza Gunawan ini. Nah, Rakan tentunya di dalam hal ini semua aspek kita mengelola persampahan itu nggak hanya mengandalkan pemerintah aja. Benar. Ya, kalau kita cuma mengandalkan pemerintah aja, kita kapan mau geraknya gitu ya. Oleh karena itu kita memang butuh sekali sosok-sosok anak muda seperti Reza dan juga Reza-Reza yang lain ini, Rakan, untuk membersihkan wajah Aceh. Oke lah ya. Sekali lagi selamat datang Kapten Reza Gunawan. Kenapa Kapten? Wah, sok keren kamu, Ja. Nggak, sebenarnya biar unik aja sih, Kak. Pertama, maksud aku kayak jarang ya. Maksudnya ada buat kapten, dan memang konsennya aku juga kan di laut ya, Iya. sampah laut khususnya atau sampah pesisir. Mungkin kalau ketua itu udah kebiasaan. Biasa ketua ini. Makanya aku kayak pikir ya udah nih kayaknya perlu yang unik gitu. Maksudnya biar menarik juga gitu. Mudah menarik. diingat. Dan juga gayanya nyentrik. Ya, kan. Jadi kayak ada wajah-wajah baru juga di aku gitu kan. Jadi makanya akhirnya ya udah kayaknya kita pakai sistem kapten aja gitu. Terus kalau yang lain-lain relawan apa sebutannya apa kalau di sama kalian? Sama? Kalau relawan kita itu sebutannya itu pasukan Pegli Aceh namanya. Mak Budi, mantap dah aku. Jadi Pasukan memang- Pergi Aceh. Jadi memang di brandingnya itu memang nuansa-nuansa lokalnya. Jadi aku memang pengen lagi bukan berfokus ya, lagi tertarik dan lagi mencari sebenarnya. Kalau dibilang secara kesejarahan di Aceh pun sebenarnya kita udah punya terkait bagaimana menjaga kebersihan khususnya dan lain sebagainya. Mungkin kitanya terlalu malu menggunakan bahasa Aceh, makanya aku perlu deh buat kegiatan yang bersifat berhubungan dengan bahasa-bahasa Bahasa Aceh, Aceh. gitu. Tapi misalkan kita hari pun mau ngomong bahasa Aceh, Hana Pupucit, silahkan gitu kan. Tapi maksudnya biar konten ini bisa dinikmati Ya. sama orang luar juga Benar. gitu ya. Tenang, nggak apa-apa. Kita punya tim yang nanti bisa kasih subtitle-nya gitu ya. Ja, kita sambil ngopi Boleh. ya. Aku Boleh. sambil ngeteh di pagi ini. Si Reja tadi bawa tumbler aku lihat. Ini juga sebagai bentuk kampanye. Yap. Oke, tapi sebelum kita ke gerakan Aceh Gle, aku penasaran. Kapten Reza Gunawan sebagai pencetus gitu ya, dia pematik untuk gerakan Aceh Gle ini. Jadi di bulan Maret kemarin, 2024 ya betul, Yep. itu ada Aceh Gle dalam kegiatan WCD. HPSN. HPSN, Ya. sorry HPSN gitu. Di titik kilometer 0 nol Banda Aceh. Banda Aceh. Cerita sedikit gerakan itu apa yang mendasari seorang Kapten Reza untuk yang berbondong-bondong, ayo ikut untuk kegiatan itu. Kemudian apa sih trust isunya untuk Kapten Reza sendiri? Kalau dibilang gini ya, sebenarnya Aceh Gle itu terbentuk secara tidak sengaja, Kak. Maksudnya tidak sengaja itu kita nggak pernah terfikir, karena memang dasarnya kita pengennya punya gerakan lokal gitu ya, gerakan lokal yang bisa ngenaungin lebih banyak.
Kalau secara nasional itu mungkin salah satunya itu adalah WCD. Karena WCD itu memang dia seluruh Indonesia dia punya base-nya, dan termasuk Aceh juga punya lah gitu. Dan termasuk aku juga salah satu orang yang relawan dari si WCD itu gitu. Dan aku berpikir kayaknya Aceh, permasalahan sampah itu unik ya. Uniknya gini, setiap daerah itu memiliki masalahnya tersendiri. Khususnya di sampah gitu. Walaupun mungkin ada kesamaan, namun cara penyelesaian juga bakalan beda tuh setiap daerah. Maka kayak aku pikir kayak Aceh butuh nih satu gerakan yang memang khusus untuk menggerakkan lokalnya gitu, supaya kita biar lebih mudah gitu. Kalau kita terus, karena kan kebanyakan itu orang kita selalu kayak harus dari Jawa dulu baru ke Aceh gitu. Tapi kapan kita coba mulai dari Aceh ke Jawa gitu kan? So aku coba masih di situ tuh pemikiran aku. Makanya akhirnya dibantu sama salah satu seniman. Beliau buat maskot untuk kita. Dan boleh dong disebutin nama senimannya? Iya, senimannya itu namanya Oleg. Olex. Ya, dia seorang lukis. Lebih ke apa namanya tuh yang buat komik biasanya. Karikatur gitu ya. Okay. Dan dia memang udah lalam buana lah maksudnya. Komik dia juga sudah banyak gitu ya. Dan akhirnya aku coba bilang, "Bang, aku kayaknya kita butuh satu maskot untuk Aceh untuk biar lebih semangat gitu ya." Dan di situ permintaan kita cuma maskot sebenarnya, dan tidak terpikir untuk nama gitu ya. Tiba-tiba dia keluarkan maskot namanya Apa Agli itu yang ini. Nah, jadi dia langsung buat Aceh Gli gitu. Aceh Gli. Kayaknya menarik juga nih, maksudnya memang langsung ke intinya gitu. Jadi ya akhirnya ya kita pakai gitu. Tapi Aceh Gli di sini pun bukan dalam artian bersih di bagian sampahnya saja ya. Karena maksud aku Aceh ini sangat kotor. Jadi menganggap glih itu lebih universal lah, lebih luas lah. Mungkin kebetulan sekarang kita masih berfokus di sampah. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan itu Aceh Glih juga akan mulai membersihkan di sistem pendidikan mungkin, atau mungkin pemikiran pemuda dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Akhirnya Aceh Glih itu tidak sengaja terbentuklah di HPSN Maret itu. 3 Maret tepatnya di situ. Itu dari segala stakeholder ikut dalam agenda itu kan, Ja? Dia sebenarnya kalau di lingkungan itu khususnya di sampah ya. Di sampah itu kita nggak bisa sendiri Kak. Itu yang pasti. Pemerintah pun tidak bisa bergerak sendiri. Gitu, tetap ada stakeholder yang harus dilibatkan gitu. Dan termasuk kayak kemarin di HPSN itu wali kota ya, PJ. Sekdanya langsung yang membuka acara itu. Rame gitu. Itu berarti. Lumayan sih, maksudnya kalau untuk tingkat kota lumayan lah gitu. Targetnya apa nih waktu di acara bulan Maret kemarin ya? Yang di Maret itu namanya itu jadi kita kan ngambilnya itu di hari-hari besar lingkungan ya. Jadi HPSN itu memang hari yang jatuhnya itu 22 atau 21 Februari. Itu memang memperingati terjadi longsor di Lui Gajah. Jadi itu memang udah di SK-kan sebenarnya dari kementerian untuk di seluruh daerah di Indonesia itu merayakan atau memperingati bahasa lebih tepatnya. Makanya akhirnya kalau setiap tahun itu judulnya itu berbeda-beda. Dan itu biasa dikasih oleh kementerian. Jadi kita menunggu dari kementerian, kita nge-follow up, dan konsep kegiatan disesuaikan dengan di lokalnya. Kemarin itu judulnya itu atasi sampah plastik dengan cara produktif. Gitu kan. Dan kita nambahin sedikit, duk pikir. Duduk terus berpikir. Kenapa kita ngambil duk pikir atasi sampah plastik dengan cara produktif? Karena menurut aku gini, terkadang kita berpikirnya sendiri, nggak pernah kita ngajak lagi orang-orang lain. Dan kemarin kita juga ngajak dari apa istilah pemantiknya lah istilahnya. Pemantik itu dari beberapa kalangan yang berbeda, bukan dari kalangan khusus viewer dari orang yang bergerak di sampah, enggak. Termasuk kita kemarin ngajak juga dari sejarawan, budayawan gitu di situ. Terus ada praktisi, terus ada akademisi gitu. Jadi semua kita ajaknya supaya apa? Supaya kita sama-sama nih duduk berpikir, dan kita pinginnya itu peserta yang ikut atau relawan yang ikut kita juga terbuka nih pemikirannya. Karena memang kalau kita berbicara di sampah itu ke semua masuk. Termasuk karena dia memang udah bagian kehidupan. Buang sampah sembarangan itu kayak memang udah menjadi satu hal yang apa di masyarakat kita gitu kan. Jadi kayak ya udah kayaknya itu udah menjadi satu budaya menurut aku. Maka kita perlu berpikir lagi, apakah itu bisa dijadikan satu budaya atau memang itu budaya sudah ada dan ternyata itu budaya baru kan gitu. Karena memang plastik pun dia baru ada selesai Perang Dunia Kedua gitu. Sebelumnya
kita nggak terlalu ini dengan plastik gitu. Oke. Selain di Banda Aceh ada di kota-kota lain, Jah? Aceh Gli sekarang kalau memang untuk tim fokusnya itu masih di Banda Aceh, tapi kita punya relawan di Langsa, di Biren, di Melabu juga ada, karena memang akunya belum sempat ke sana, tapi kita karena punya base pasukan itu tadi, jadi kita kayak saling nge-share aja. Dan mereka juga melakukan hal yang sama di daerah itu? Belum mungkin ya. Belum, karena mereka masih mengharap harus hadirnya sok-sok aku di sana. Maksudnya ya, jadi apapun harus ada aku, dan aku bilang aku sendiri gitu. Maksudnya aku nggak bisa Kage Bunshin juga seperti Naruto gitu kan, yang bisa berbayang-bayang kemana-mana gitu. Maksudnya kalau teman-teman punya inisiatif ya silakan buat, maksudnya. Nggak ada lu nggak rame. Nah, maksudnya harus aku lagi gitu kan. Misalnya kita juga, ya aku pengen regenerasi lah di setiap kabupaten daerah, karena maksudnya kayak aku bilang tadi, permasalahan di Banda Aceh itu akan berbeda dengan permasalahan di Biren kan, khususnya di sampah itu. Betul, dan penanganannya juga. Gitu. Banda Aceh yang paling banyak sampah apa nih? Kalau dibilang terbanyak sekarang itu justru kemarin baru-baru kita ngerayain itu hari dari bumi sampai laut. Jadi 8 Juni itu adalah Hari Laut Internasional. Gitu, dan salah satunya di situ yang menghadiri adalah ketua bidang DLHK, bidang pengolahan sampahnya memang. Itu beliau bilang Banda Aceh itu meningkat sampahnya. Jadi yang dibilang dulu itu 250 ton per hari, ternyata kemarin dia bongkar itu menambah jadi 258 ton. Berarti secara tidak langsung meningkat. Tapi bukan prestasi lah itu. Iya. Tapi nggak tahu, mungkin bangga juga kan, atau nggak ngerti lah gitu. Terus dia masih bilang sampah organik itu masih dominal, itu masih di angka 60%. Tapi secara pertumbuhan angka anorganik itu meningkat. Itu meningkat di angka 40% sekarang. Dan mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan tuh bisa menyaingi sampah organik. Gitu. Jadi makanya itu yang jadi masalah juga sebenarnya. Gerakan-gerakan yang sama Aceh Gli ataupun sebacapnya ini, ada pernah ngalamin sampah kiriman nggak sih yang di laut ya biasanya? Itu datang dari negara-negara tetangga. Terus gimana ini? Cerita dong. Kita nemuin beberapa titik. Kita berbicara beberapa titik dulu nih. Kampung Jawa itu kita ketemuin sampah dari Filipina, Vietnam, Cina, dan Malaysia. Kira-kira kenapa? Kalau ditanya kira-kira kenapa, itu masih belum bisa, maksudnya aku belum bisa memastikan Kak. Karena memang Aceh itu kan jadi salah satu jalur ya, jalur perdagangan internasional juga kan, jalur secara lautnya. Ada yang bilang itu memang dibuang dari kapal yang berlayar, ada yang dibilang itu bawaan arus. Karena memang kalau secara sampah PET khususnya itu kan dia kalau ditutup di atasnya itu dia biasa anginnya kan kedap. Jadi dia nggak akan langsung tenggelam. Jadi terapung-apung dan lain sebagainya. Terus ada beberapa juga kita temukan di kemasannya itu memang udah berkarang maksudnya. Jadi udah ada karang-karang gitu, karang-karang kecil gitu. Jadi ya berarti secara durasi dia udah lama. Jadi kalau dibilang kalau dulu itu filternya harusnya itu Pulau Aceh. Pulau Aceh dan Sabang, sebagian Sabang itu menjadi filter. Cuma hari ini kayaknya udah tembus nih, Kampung Jawa kita ketemuin. Dan setiap kali kita buat aksi pasti kita menemuin sampah luar negerinya gitu. Termasuk juga di daerah Alunaga. Itu juga kita menemukan sampah-sampah, termasuk kemarin paling jauh itu dari Arab Saudi. Aku juga kaget tuh, tiba-tiba ada sampah dari Arab Saudi itu. Dapatnya karena ada tulisan bahasa gitu. Karena kita maksudnya itu yang bisa kita identifikasi sekarang. Selebih dari itu kita nggak bisa. Maksudnya dulu sumbernya dari manapun ya kita paling, kalau aku kan biasa naikin di status gitu. Maksud aku untuk ngeliat respon. Ada beberapa katanya bang itu ada dijual juga di Zuya. Oh berarti itu sampah dalam juga. Dan terus ada beberapa yang kita suka keluar negeri nih ya. Terkadang kita bawa pulang sampah. Sampah luar negeri itu dibawa pulang dan itu terbuang sembarangan. Dan akhirnya itu kita ketemukan dan akhirnya kita menyalahkan juga kan. Betul. Gitu. Maka itu agak sulit untuk kita identifikasi. Maksudnya siapa nih pelaku sebenarnya gitu. Betul. Nah, gerakan itu kan sudah dikerjakan, sudah berjalan, ataupun nanti ke depan kan bakal ada gerakan yang sama kan, Ja. Sebenarnya kenapa pada akhirnya setelah dibersihkan, aku ngalamin sendiri. Setelah dibersihkan selang 2-3 hari sampahnya banyak lagi. Nah, itu kan paling banyak malah justru di Kampung Jawa kan jadi daerah wisata juga kan. Piye menurut Anda?
Kalau ditanya kenapa ya balik lagi kesadaran Kesadaran itu diri. Itu yang paling dasar kali. Ah. Sebenarnya kalau dari hierarki di bidang lingkungan atau khususnya di persampahan itu kita ada 3 R itu tetap paling utama tuh kan. Reuse, reduce, recycle gitu. Sebenarnya recycle ini paling mahal daripada reuse dan reduce gitu. Tapi kita masyarakat kita itu kan dominan menggunakan sampah sekali pakai dengan alasan biar lebih simple. Memang plastik itu diciptakan untuk itu memang. Secara penciptaannya dia memudahkan masyarakat sebenarnya. Lebih praktis. Namun ada dampak negatifnya nih. Itu yang berbahayanya sebenarnya. Maka itu menjadi masalah sekarang. Jadi pembahasan yang hangat lah kita bilang, walaupun nggak terlalu ini kali gitu kan. Selesai di sini ya udah orang selesai juga, besok nyampah lagi gitu. Jadi tetap di situ dia jatuhnya, Kak. Kalau yang kedua itu dia kalau kita berbicara sampah itu kita harus ngeliat dari hulu sampai hilirnya. Bagaimana itu proses itu jadi. Dan orang kan menganggap sampah ini sekarang jadi intinya aku pingin sampah itu hilang di depan mataku gitu. Ya udah akhirnya orang kadang buang ke sungai dan buang apa akhirnya ke bawah lagi dan bermuara di ujung gitu. Iya benar. Tapi kalau kasus yang khususnya di perairan Kampung Pandi, Kampung Jawa itu khususnya di Batu itu kalau sekarang nama kalau nggak salah Pantai Senja kalau nggak salah aku di Google Map itu Pantai Senja namanya. Itu memang pure sampah yang orang pakai dan gunakan. Termasuk di situ sekarang ada food trucknya juga gitu kan dan lain sebagainya. Dan rata-rata itu memang sampah dibawa. Kita bawa, kita beli di mana, bawa situ makan dan kita lupa bawa pulang gitu. Lupa gitu ya. Ya semacam lah sampah-sampah plastik juga udah banyak. Kemudian juga sampah-sampah yang kayak tusuk-tusuk somai itu kan juga banyak kan. Itu ada tragedi menarik di situ kan. Jadi di Maret kemarin aku kan sempat ngopi lah bareng masyarakat lokal di situ. Dan ada satu bapak-bapak itu tangannya harus diamputasi gara-gara tusuk gitu. Gimana ceritanya awalnya sampai ketusuk? Ya jadi si bapak-bapak itu dia memang setiap hari itu tugas dia adalah membersihkan sampah plastik khususnya yang ada nilai ekonomis di kawasan pantai itu. Jadi tidak sengaja karena memang safety-nya kurang ya maklum lah ya kita bilang. Soalnya mereka kan lebih dominan ke ekonominya ketimbang ke safety-nya. Dan si bapak ini punya penyakit itu darah manis, DM dan akhirnya nggak sengaja ketusuk tangannya, jadi luka dan harus diamputasi. Semana si jari? 2 jari kalau nggak salah aku. Wah, sampai itu segini. Hanya gara-gara perkara sampah. Iya. Masuk aku dan harusnya bapak itu yang dijadikan sebenarnya jadi satu contoh ya. Maksudnya satu contoh bahwasan tusuk sate kita itu bisa melukai. Mungkin kalau dulu kita sering mendengarnya kalau di daerah lain ada juga yang kasus sama. Tapi ini maksudnya itu bisa menjadi salah satu contoh yang harusnya pemerintah itu lebih di situ campaign-nya gitu. Jadi jangan dibuang lagi sembarangan karena memang itu bisa melukai gitu kan. Sebagai kami yang memang juga kami juga penghasil sampah juga ya, kayak sampah rumah tangga. Sebenarnya sampah rumah tangga tuh yang paling baik adalah ditimbun, dibakar atau bagaimana sih untuk mengurangi persampahan lah di Kota Banda Aceh? Kalau ditanya bagusnya ditimbun, dibakar ya. Kalau dibakar itu memang nggak bagus. Oh, gitu. Kami berpikirnya ya balik lagi sih, dibakar kan selesai. Ya betul. Karena memang mindsetnya kita itu kan kita masih di situ Kak. Kita pinginnya itu sampah itu nganggapnya masalah nih. Gitu kan. Berbeda halnya lagi kalau misalnya kita ngubah sedikit pandangan kita kayak sampah itu bisa menghasilkan ekonomi. Jadi kita nggak akan lagi buang gitu kan. Jadi kalau ditanya bagusnya seperti apa, yang pertama kita harus tahu dulu jenis sampahnya itu apa yang paling banyak. Oh iya betul. Baliknya ke sana. Kalau dia berbentuk organik, ya dia kembalikan aja ke alam. Dan itu alam yang akan menyelesaikan. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu bermasalah dengan sampah organik itu. Lalu kalau memang dia sampah plastiknya jenis apa dulu? Kalau memang itu berbentuk misal plastik kresek misalnya yang kebanyakan. Ya berarti kalau plastik kresek itu sekarang ada yang namanya itu pembuatan ecobrick mungkin. Terus ada juga orang buat karya dari situ. Kalau memang itu bersifat misal sampah kita bilang kayak pampers, itu udah tergolong sampah residu dan itu yang memang harusnya masuk ke TPA. Masuk ke TPA. Ya, karena memang ada beberapa sampah itu seperti B3 itu yang memang nggak bisa dikelola oleh masyarakat langsung maksudnya. Karena itu memang berbahaya. Baik, paham. Oke. Kegiatan yang serupa itu kenapa lokasinya di 0 km Kota Banda Aceh? Karena bagi aku itu gerbang ya. Tapi kan kalau pesisir pantai
banyak yang lainnya juga aja. Ya, Kenapa betul. alasannya? Apakah karena memang Reza berasal dari kampung tersebut atau bagaimana? Nggak, justru aku ngelihat itu gini, pemerintah kota itu habis ngebangun kurang ngerawat. Jadi aku jatuh ke situ sebenarnya. Ini tempat bagus ya, dibangun di situ di pojok dan itu memang memiliki histori sejarah dan memang tepat maksudnya dibangun di situ. Tapi sayangnya pemanfaatannya yang kurang. Dan itu menjadi salah satu titik kan. Iya. Kenapa beberapa kali kita buat event kita fokus di situ? Karena menurut aku itu gerbang. Gerbang, oke. Alasan. Make Ya, sense, itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak mau tempat itu terbengkalai. Misalnya kayak kita nggak habis-habisin anggaran tapi tidak ada pemanfaatan berkelanjutan di situ. Iya. Jadi tempat itu kayak dibiarin aja kayak gitu dan akhirnya rusak. Dan menurut aku itu bagus sekali misalnya tempat di titik itu. Karena nggak ada juga titik lain yang ada bangunannya seperti titik Monumennya itu. itu ya. Jadi itu sih lebih ke situ sebenarnya kalau aku ngelihat gitu. Tapi nanti kita bisa bikin kerja sama yang bareng lagi ya. Nggak lagi di Kota Banda Aceh. Kita harus ngasih kedepannya lebih baik nanti di kota-kota selanjutnya mungkin gitu ya. Ya, Ajak aku ya, Jaya. Pasti ditunggu. Tapi nggak tahu sih karena memang maksudnya kalau sekarang aku kan lebih banyak bermain di Kota Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau ntar dipanggil kemana gitu. Aksinya harus diperbanyak lagi nanti insya Allah ya. Oke, Ja, untuk bulan September nanti katanya kan ada kegiatan Ya, World Clean Up Day. World Clean Up Day. Yep. Oke, WCD ya. WCD. 2024. Kalau untuk Reza sendiri itu kan anggarannya gimana? Maksudnya apakah kalian ada dibantu oleh donatur atau pemerintah atau bagaimana sih sebenarnya? Itu kan memang butuh anggaran juga ya. Untuk penyediaan tong-tong sampah itu yang simpelnya, kemudian konsumsi dan segala macam. Kalau dibilang anggaran itu WCD itu kita punya, kalau yang nasional itu kan ada ya. Dan mulai dari tingkat dunia, Asia, nasional, baru provinsi, baru kabupaten. Jadi semua ada tuh tingkatannya. Dia biasa dari atas kirim ke bawah, di bawah dibagi lagi, sisanya dikirim lagi, dibagi lagi. Jadi kalau biasa dukungan dari WCD pusat itu ada, tapi itu dibagi merata. Karena memang untuk semua provinsi yang ada gitu. Terus kalau yang kedua biasanya dukungan kita itu dia kayak tahun lalu itu kita justru Pak mantan PJ kita yang paling depan. Maksud aku supportnya memang langsung beliau yang turun tangan, oke, di-clearkan semua sama beliau dan termasuk beliau yang buka juga. Mantan PJ Wali Kota. Mantan PJ Gubernur Aceh gitu ya, Pak Ahmad Marzuki dan berupa Bu Ayu juga itu sangat luar biasa menurut aku. Maksudnya ya itu jadi satu pengalaman yang paling menarik menurut aku di saat beliau mau hadir langsung ngebuka itu dan kita ngarap pejabat kita tahun ini mau juga kayak gitu. Amin. Pengennya seperti itu gitu. Seperti Cuman itu, kita nggak tahu lah kalau memang dapat karena memang WCD itu kan setiap 23 September. Iya. Dan kebetulan kita PON 20 selesainya nih. Gitu kan. Itu juga barengan gitu. ya, itu juga jadi masalah karena maksudnya lingkungan itu selalu jadi nomor 3 deh, bukan nomor 2, nomor 3. Apalagi berbentuk event yang dibawa oleh komunitas ataupun apa itu biasa agak disampingkan dulu. Kalau sekarang kita tanya ke pemerintah pasti diutamakan prioritas PON dulu nih ceritanya. Apakah nanti ada atau tidaknya kita belum tahu. Karena memang kita belum, maksudnya kita juga belum cari. Tapi memang ada beberapa kemitraan yang memang memiliki dukungan itu. Ya, tapi walaupun ada ataupun nggak ada anggaran, kegiatan WCD ini akan tetap berlanjut kan? Tetap dijalankan. Tetap dijalankan. Gitu. Oke, bentuk promosinya sama khalayak ramai karena aku lihat juga tahun yang lalu ya juga aja kita jumpa. Jadi Rakan waktu aku pergi ke titik 0 ya di Kampung Jawa itu ada teh, ada kopi, ada kue segala macam. Wah, ini nih kayaknya bukan ajang-ajang cilet-cilet nih. Rame itu sampai segala macam 4.500 tahun. Iya, benar gitu. Nah, itu nanti ke depan bagaimana promosi biar juga teman-teman di Bacerit ini kita kan berharap konten ini tepat sasaran. Bisa dilihat kemudian wah ternyata ada ya Kapten Reza di sini. Agar mereka mau ikut untuk meramaikan WCD ini. Kalau secara promosi mungkin kita nggak akan jauh-jauh beda dengan tahun lalu juga. Kita nanti juga akan mengajak teman-teman media untuk duduk bareng. Terus kita juga akan memanfaatkan mungkin beberapa videotron karena memang itu yang lagi hype sekarang kan. Iya. Terus kalau memang nanti ada dari Instagram pastinya itu juga tetap media sosial itu nggak bisa dihilangkan gitu karena memang kita sekarang sebenarnya udah mulai untuk WCD Banda Aceh itu kita udah mulai kemarin dari pembuatan video oprek
Open recruitment itu udah kita mulai, sekarang udah kebentuk tim, ini lagi kita nyusun bagaimana sistem marketing yang baiknya gitu. Iya. Dan kita lagi ngelihat juga yang terbarunya apa sebenarnya. Karena memang kalau dari aku pribadi mungkin akan lebih banyak itu memanfaatkan kalau sekarang itu kayak Pandawara ya, itu Pandawara. menjadi sangat inilah. Di sini belum ya? Di Banda Aceh ada ada. sebenarnya. Banda Aceh ada, mau hampir seluruh Aceh itu ada. Orang banyak terinfluence dengan itu gitu. Dan termasuk orang suruh aku jadi Pandawara gitu. Kadang-kadang aku bingung, maksud aku Pandawara sama aku itu aku udah mulai dari 2018. Pandawara Iya, itu baru di itu. 2023. Cuma kalahnya mungkin dia secara videonya lebih bagus gitu ketimbang aku. Kalau dulu kan aku kurang terekspos atau apa. Mungkin lebih ke situ. Mungkin kita akan coba juga maksudnya mengadopsi lah sedikit konsep untuk promosi seperti itu. Dokumentasi yang baik, aplikasi gitu. Dan perbedaan WCD tahun ini sama tahun lalu itu, kalau tahun ini kita lebih mengejar itu pertengahan. Maksudnya dari hulu ke hilir kita ngambil di tengah. Dan target kita itu adalah sungai untuk tahun ini. Sungai ya? Iya, sungai. Dan itu kan laut. Iya, kalau kemarin laut, kayaknya kita naik dulu nih. Coba kita cek data di sungai. Apakah betul sampah itu dari bawaan masyarakat ke laut atau memang sampah itu ya memang dari laut dibawa ke laut gitu kan. Jadi kita mulai ke situ dan kita lagi coba lihat lokasi yang strategis, takutnya kayak kemarin lagi bludak sampai 4.000, jangan sampai terjadi overload lah. Iya, dan juga kita harus perhatikan safety-nya Iya, juga safety-nya kalau di sungai juga, kan. betul. Karena nanti yang ikut bukan juga orang dewasa, anak-anak Ya, sekolah anak-anak juga juga ikut. Kita gitu. kan pastilah ada kekhawatiran mereka terpeleset, terjatuh ke sungai, itu kan lebih berbahaya lagi ya. Itu Iyalah Ja, tapi mudah-mudahan Indonesia khususnya juga Aceh bisa mengadopsi cara negara Jepang, Korea dalam pengelolaan sampah. Mereka dibeda-bedakan. Sekarang memang sudah ada di Aceh, ada beberapa tong sampah yang ini untuk yang terpilah gitu. Iya, untuk dipilih-pilih, tapi yang kita juga masih kurang kesadaran untuk itu. Karena kita nggak pelajari sejarahnya, maksud aku. Benar. Karena gini, kebudayaan di Jepang, Korea itu kan bukan yang bentuk dibangun secara instan ya. Betul. Itu dibangun yang lumayan lama sekali. Dan maksudnya Aceh pun kita sudah ada sebenarnya. Karena memang kita itu sangat menjunjung tinggi kebersihan itu tadi. Iya, kebanyakan kita orang Islam soalnya. Dan itu kita sebenarnya udah ada, cuman memang kitanya aja yang nggak mau pelajari itu, maksudnya nggak mau mengenal itu. Baik, oke, Mungkin sekarang belum, tapi secara optimisme aku 5-10 tahun ke depan itu akan ada kebudayaan itu. Oke. Dan satu lagi sedikit ya Kak, maaf. Edukasi pun itu jangan cuma di tingkat atas, soal tingkat atas di anak-anak mahasiswa, tapi mulai juga digodok ke PAUD-nya. Kalau bisa di PAUD itu memang ada pelajaran khusus tentang itu. Jadi kalau kita memperbaiki satu generasi, otomatis generasi ke depan akan lebih baik. Menurut aku di kesana tuh. Setuju poinnya. sih. Ya seperti yang budaya cuci tangan ya. Iya. Oke. Kita waktu masa Covid juga masih belajar cuci tangan yang benar. Iya benar dan baik gitu. Oke, Reja. Kalau ada anak-anak muda juga pengen ikut dalam gerakan Aceh Gli, mereka harus cari Captain Reza kemana? Kita punya Instagram, nama Instagramnya itu apa agli atau Aceh Gli ya. Buka aja Aceh Gli keluar biasa. Oke, langsung follow? Iya, boleh di follow atau nanti di situ biasa ada kontak-kontak yang bisa dihubungin, boleh dihubungin ke situ. Oke. Gitu. Nah, gabung ya sebanyak mungkin teman-teman, ajak lagi teman-teman kalian, apalagi nih anak-anak sekolah SD, SMP, SMA dan juga kuliah, anak kampus. Ajak dong. Kita harus bisa merubah lifestyle kita untuk lebih bersih lagi. Bahwasanya kalau apa ya, kita nih ini negara kita, ini kota kita, ini tanah kelahiran kita. Kita harus bisa membuat senyaman mungkin diri kita sendiri aja ya. Mudah-mudahan nanti di September gerakan Aceh Gli ataupun WCD bisa berjalan dengan sukses. Amin. Dan ini juga bisa merangkum semua aspek, semua stakeholder juga ikut dalam acara ini ya. Oke, Reja, terima kasih banyak sama-samanya tadi udah meluangkan di Bapeda bercerita. Kita akan ketemu nanti di lapangan. Siap. Oke, rekan pembangunan kami pamit ya. Assalamualaikum, sampai jumpa.